Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi belajar tematik. Sudah masuk di tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, pada gambar ini Ben dan teman-temannya sedang melakukan permainan bola estafet. Seperti yang kita lihat pada gambar, permainan bola estafet itu dilombakan oleh dua kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Pada saat bermain, bola akan digilirkan dari orang pertama sampai orang ketiga. Pada saat bermain, kedua tangan diangkat ke atas sampai melewati kepala. Orang pertama akan mengoporkan bola ke orang kedua. Selanjutnya, orang kedua akan mengopornya ke orang berikutnya. Yang paling cepat sampai ke orang terakhir, itulah pemenangnya. Sekarang coba berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Dari gambar tadi yang tidak boleh dilakukan yaitu pada gambar ketiga. Di situ ada anak yang sedang memetik bunga. Kita tidak boleh memetik sembarang tumbuhan di tempat wisata ya. Selanjutnya pada gambar kelima, di situ terlihat ada seseorang yang sedang menghamburkan bunga-bunga di tempat wisata. Itu juga tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir pada gambar ke-6, terlihat anak sedang mencoret-coret benda-benda yang ada di tempat wisata. Itu juga tidak boleh dilakukan ya. Ya, sekarang kita berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada gambar ini ada 3 gambar yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada gambar pertama, di situ terlihat anak yang sedang membuang sampah sembarangan di rumah. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan di rumah ya. Kita membuangnya di tong sampah. Pada gambar kedua, di situ terlihat anak yang sedang mengejar kucing dengan sapu. Itu juga kita tidak boleh lakukan karena itu akan menyiksa binatang. Pada gambar keempat, di situ terlihat anak yang sedang membaca sambil baring. Itu juga kita tidak boleh lakukan ya, karena itu akan mengganggu penglihatan kita. Ayo kita baca teks berikut ini. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ya, dari teks tadi ada beberapa kata yang harus kita cari maknanya. Kata yang pertama, menunggangi. Kata yang kedua, sewa. Kata yang ketiga, pemandu. Yang keempat,
menekuk. Yang kelima, aba-aba. Kata menunggangi maknanya menaiki. Kata sewa maknanya pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Kata yang ketiga, pemandu, maknanya penunjuk jalan. Kata penekuk maknanya alat pembengkok sesuatu. Kata aba-aba maknanya kata perintah dalam baris berbaris. Ya, sekarang coba kita baca percakapan antara Udin dan Beni. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Ya, jadi dalam percakapan ini terlihat jelas bahwa aturan saat menunggangi hewan itu untuk keselamatan penunggangnya. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terlihat Beni dan teman-temannya sedang mempraktikkan cara membeli tiket kebun binatang dengan tertib dalam mengantri. Ya, adapun manfaat mengantri adalah yang pertama, belajar mengukur waktu. Yang kedua, belajar disiplin. Yang ketiga, belajar menghargai dan menghormati hak orang lain yang lebih dulu datang. Ya, sekarang kita baca kembali percakapan antara Udin dan Beni. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang, 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 bagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Perhatikan soal berikut. Kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1. 16 bagi 8 bagi 2. Nomor 2, 45 bagi 3 bagi 5. Nomor 3, 33 bagi 11 bagi 3. Ya, di sini terlihat kita akan menggunakan pembagian 3 bilangan. Masih ingatkah kalian dengan pembagian 3 bilangan? Kalau masih ingat, coba kerjakan soal ini. Sekarang coba kita jawab nomor 1 tadi. 16 bagi 8 bagi 2. Ingat ya, yang kita lakukan saat membagi 3 bilangan, yang pertama kita membagi 2 bilangan awal dulu. 2 bilangan yang paling awal ya. Selanjutnya, setelah mendapat hasil dari pembagian 2 bilangan awal tadi, kita membagi hasil dari pembagian itu dengan bilangan yang ketiga. Sudah paham? Coba kita hitung. 2 bilangan pada pembagian ini yang awal, yaitu 16 bagi 8. 16 bagi 8 sama dengan 2. Hasil ini kita bisa peroleh dengan cara menggunakan pengurangan berulang sampai mendapatkan 0. Selanjutnya, hasil pembagian 2 bilangan tadi kita bagi lagi dengan bilangan ketiga. 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka dapat ditulis 16 bagi 8 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Atau 16 bagi 8 bagi 2 sama dengan 1. Untuk nomor 2 dan nomor 3 tadi, cara kerjanya seperti pada nomor 1 ini. Coba kalian kerjakan.
Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan pada materi ini. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.